Dana haji lenyap yaku jadi bulan-bulanan. Ruang sidang DPR pecah protes soal dana haji. Kita mau tahu seperti apa penyerapan anggaran masing-masing eselon ini. Nah, setelah itu nanti baru kita tahu mampu nggak masing-masing eselon ini untuk menyelesaikan anggaran yang diberikan ini, tambahan ini. Saya secara garis besar saya dapat mengatakan seperti BPKH terlibat dalam faktor teknis daripada haji. Bahkan saya melihat ini jangan-jangan mengambil porsinya Dirjen AHU, ya. Jadi tidak hanya mengelola keuangan haji, tetapi sudah masuk kepada operasional Dirjen AHU. Saya tidak mau itu terjadi. Kalau itu terjadi melalui forum yang sangat terhormat ini, mungkin kita perlu rapat koordinasi antara Dirjen AHU, BPKH supaya tidak terjadi tumpang tindih. Nah, di sini kami usul Pak Ketua, ya kan, supaya nampak gambaran perjalanan kementerian ini. Saya usul sampai sejauh mana progres masing-masing seluruh pejabat eselon 1, sehingga dari progres kemajuan penganggaran, terutama sampai berapa yang diserap anggarannya. Sebetulnya kami telah melakukan persiapan untuk memastikan bahwasannya akomodasi jamaah selama di Saudi Arabia bisa tetap diberikan dengan baik, dengan standarisasi sesuai dengan standar pelayanan minimal ditetapkan oleh Kementerian Agama. Itu juga hal yang sifat lainnya, akomodasi transportasi dan lain sebagainya. Rata-rata kementerian, lembaga yang namanya refocusing itu pengurangan, tapi ternyata Kementerian Agama justru bertambah. Hebat juga pemerintah, dari 66 triliun menjadi dari 66,9 triliun menjadi 67,9 triliun. Kalau bisa rapat yang akan depan, laporan BPKH dengan laporan pengawas dipisah. Ya, ini bukan satu lembaga. Saya menganggap ini lembaga terpisah. Jadi saya berharap ke depan laporan BPKH dengan laporan Dewan Pengawas harus dipisah. Jangan jadi gas dua-duanya, gitu lah. Harus ada satu gas, ada satu rem. Kalau nggak sama-sama kecebur nanti Pak semuanya. Jadi aturannya 14 hari sebelum jenengan berangkat masuk asrama haji, jenengan dalam keadaan steril, dalam keadaan sehat walafiat, tidak tertular penyakit dari mana-mana, dan jenengan tetap berdoa, istighfar, sholawat Nabi yang banyak, menenangkan diri sebelum jenengan berangkat menuju asrama haji. Perlu memastikan bahwa jamaah yang berangkat adalah jamaah usia di bawah 65 tahun. Nah, ini kan kita ini mensortir dari jamaah yang sudah tunda lunas, yang sudah siap berangkat pada tahun 2020 yang lalu, dan mereka sudah melunasi biayanya semuanya. Dana haji lenyap yaku jadi bulan-bulanan. Ruang sidang DPR pecah protes soal dana haji. Sniper Politik mengabarkan, sempat protes DPR setujui tambahan anggaran haji 1,5 triliun. Komisi 8 DPR RI akhirnya menyetujui usulan Menteri Agama Yakutul Kumas mengenai tambahan anggaran haji reguler sebesar 1,5 triliun. Usulan tersebut disetujui setelah lembaga legislatif mendapat penjelasan rincian kebutuhan dari Menak Yakutul Kumas. Rincian anggaran yang disetujui tersebut yakni biaya masyair haji reguler sebesar 1,46 triliun. Biaya teknikan landing jamaah embarkasi Surabaya sebesar 25,7 miliar. Dan selisih kursi kontrak penerbangan sebesar 19,27 miliar. Dana untuk masyair dan landing bersumber dari dana efisiensi dan nilai manfaat. Sementara untuk pembiayaan kursi diambil dari dana efisiensi valuta asing sebesar 11 miliar. Dan safeguarding sebesar 4 miliar serta sisanya 4,2 miliar. Usulan tersebut sempat diprotes Komisi 8 karena disampaikan beberapa hari menjelang pemberangkatan haji kloter pertama pada tanggal 4 Juni 2022. Keputusan Presiden mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji juga sudah terbit. Kata Yakut, tambahan anggaran haji ini terjadi karena Kerajaan Arab Saudi memberlakukan kebijakan menaikkan harga paket layanan di masyair, baik Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tambahan anggaran juga dibutuhkan untuk biaya teknikal landing jamaah embarkasi Surabaya sebesar 25,7 miliar. Dan ada juga kebutuhan tambahan anggaran biaya selisih kursi sebesar 19,2 miliar serta operasional haji khusus 9,32 miliar.
Kemudian 9,1 miliar untuk biaya masyair petugas haji daerah dan pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah yang diusulkan dibebankan kepada APBD. Setelah DPR meminta anggaran disisir ulang, biaya masyair untuk haji khusus diputuskan tidak dibebankan pada dana efisiensi dan nilai haji, melainkan dari dana manfaat penyelenggara ibadah haji khusus atas persetujuan calon jemaah haji khusus. Usulan lainnya disetujui dalam rapat sore ini. Tambahan anggaran haji 2022 yang diminta Menakyaku juga dipastikan tidak akan dibebankan langsung kepada calon jemaah haji. Sempat protes, DPR setujui tambahan anggaran haji 1,5 triliun. Komisi 8 DPR RI akhirnya menyetujui usulan Menteri Agama Yakutalil Kumas mengenai tambahan anggaran haji reguler sebesar 1,5 triliun. Usulan tersebut disetujui setelah lembaga legislatif mendapat penjelasan rincian kebutuhan dari Menak Yakutalil Kumas. Rincian anggaran yang disetujui tersebut yakni biaya masyair haji reguler sebesar 1,46 triliun. Biaya teknikan landing jamaah embarkasi Surabaya sebesar 25,7 miliar. Dan selisih kursi kontrak penerbangan sebesar 19,27 miliar. Dana untuk masyair dan landing bersumber dari dana efisiensi dan nilai manfaat. Sementara untuk pembiayaan kursi diambil dari dana efisiensi valuta asing sebesar 11 miliar. Dan safeguarding sebesar 4 miliar serta sisanya 4,2 miliar. Usulan tersebut sempat diprotes Komisi 8 karena disampaikan beberapa hari menjelang pemberangkatan haji kloter pertama pada tanggal 4 Juni 2022. Keputusan Presiden mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji juga sudah terbit. Kata Yakut, tambahan anggaran haji ini terjadi karena Kerajaan Arab Saudi memberlakukan kebijakan menaikkan harga paket layanan di masyair, baik Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tambahan anggaran juga dibutuhkan untuk biaya teknikal landing jamaah embarkasi Surabaya sebesar 25,7 miliar. Dan ada juga kebutuhan tambahan anggaran biaya selisih kursi sebesar 19,2 miliar serta operasional haji khusus 9,32 miliar. Kemudian 9,1 miliar untuk biaya masyair petugas haji daerah dan pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah yang diusulkan dibebankan kepada APBD. Setelah DPR meminta anggaran disisir ulang, biaya masyair untuk haji khusus diputuskan tidak dibebankan pada dana efisiensi dan nilai haji, melainkan dari dana manfaat penyelenggara ibadah haji khusus atas persetujuan calon jemaah haji khusus. Usulan lainnya disetujui dalam rapat sore ini. Tambahan anggaran haji 2022 yang diminta Menakyaku juga dipastikan tidak akan dibebankan langsung kepada calon jemaah haji.